Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Tetap semangat ya? Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya coba mimpin doa. Terserah siapa aja. Yang mau? Kalau nggak mau, ikut aja. Bawa pena ya, bawa pena. Di depan sudah siapkan berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selesai. Nah, hari ini udah hari Kamis ya. Ada yang merasa kayak udah ngantuk atau udah kayak pengen cepet-cepet libur. Ada yang merasa gitu nggak? Nah, karena udah pada kayak ngantuk loyo, kita main games ya biar kita semangat lagi ya. Nah, setiap ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau ibu bilang tepuk dua, kalian tepuk dua kali. Kalau ibu bilang tepuk tiga, kalian tepuk tiga kali. Ingat ya, tepuk hanya kalau ibu bilang tepuk. Ingat ya, oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua. Ayo. Berarti belum konsentrasi ya Mbak Fernanda ya? Lanjut deh, satu kali lagi. Tepuk satu, dua. Konsentrasi lagi ya. Udah gitu aja, biar kita cepat ke materi. Kita langsung aja ke pembahasan, yaitu ada yang tahu nggak hari ini tuh materinya apa? Ayo baca sih, baca udah belajar belum? Oh iya, kayaknya kemarin udah dikumpulin. Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang PR-nya itu? Tidak. Mas Den, udah ngerjain belum? Kayaknya sudah ibu. Sama sama dia sama rektornya. Dan nggak boleh gitu ya, harus fokus dulu ya. Oke, hari ini kita belajar GLBB dipercepat. Nah, ibu akan jelasin dulu masalah langkah pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama itu pembahasan PR tadi udah ibu tanyain, yang kedua mengingat materi sebelumnya, yang ketiga itu ada diskusi kelompok, yang keempat presentasi kelompok, yang kelima penguatan materi, yang keenam latihan soal, dan yang terakhir itu kesimpulan. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Nah, ada yang masih ingat kemarin belajar apa? GLB, oke. Ibu punya 4 pertanyaan, yaitu yang pertama itu apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Ada yang mau jawab? Oke, Mbak Pena, Mbak Pena. Jadi gerak lurus merupakan gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Oke, bagus. Dan benar ya. Yang kedua, bagaimana konsep atau ciri-ciri gerak lurus? Ada yang tahu? Oke, ada 2, Mbak Pena dulu. Kecepatan kasar. Mbak Tanya. Punya kecepatan. Oke, bagus. Jadi GLB itu gerak yang bendanya itu bergerak di lintasan lurus, terus kecepatannya konstan dan tidak mempunyai percepatan. Terus yang selanjutnya bagaimana kecepatan gerak lurus beraturan? Tadi udah dijawab ya, yaitu kecepatannya konstan atau tidak berubah. Yang selanjutnya yaitu bagaimana keadaan percepatan gerak lurus beraturan. Tadi juga udah dijawab Mbak Sania, yaitu tidak mempunyai percepatan. Berarti kecepatannya nilainya oke, bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke GLBB dipercepat dan diperlambat. Nah, sebelumnya ini adalah tujuan kita mempelajari GLBB pada hari ini, yaitu yang pertama itu ibu harapkan kalian tuh mampu menjelaskan apa itu GLBB dipercepat dan diperlambat. Terus yang kedua ada ibu berharap kalian mampu mengoperasikan persamaan GLBB baik dipercepat atau diperlambat. Yang ketiga yaitu mampu menerapkan prinsipnya itu GLBB dipercepat dan diperlambat dalam kehidupan sehari-hari. Karena GLB dan GLBB itu sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini ibu punya video, diperhatikan ya. Nah, ini ada mobil yang sedang berjalan. Ulangi satu kali lagi.
video satu lagi. Nah, dari video 2 kendaraan tadi ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Mbak Dirna. Itu tadi kan yang mobil geraknya makin lama makin cepat. Terus yang kereta ini geraknya makin lama lalu berhenti. Itu apa yang terjadi? Oke, ada yang mau jawab dulu nggak dari teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa mobil yang tadi itu semakin cepat, tapi kenapa keretanya itu makin lambat terus berhenti? Ya, dia mau mengutarakan pendapatnya? Nggak ada? Belum tahu ya, belum belajar ya? Oke, nah kenapa mobil tadi itu semakin cepat? Karena dia mempunyai percepatan yang positif. Jadi percepatan itu mempengaruhi kecepatan dari suatu benda. Nah, kalau kereta ini kenapa dia makin lambat dan lalu berhenti? Karena dia percepatannya itu negatif. Nah, nanti kalian bakal lebih mendalami konsep itu di diskusi kelompok ya. Nah, supaya kalian bisa lebih mendalami konsepnya, Ibu punya dua kasus di sini. Yang pertama itu kasus GLB dan yang satunya GLBB. GLBB dipercepat, yang satunya GLBB diperlambat. Ini kelompok 1 GLBB diperlambat, dan ini kelompok 2 GLBB dipercepat. Waktunya 15 menit buat diskusi, 5 menit buat presentasi sama menarikan kesimpulan ya. Nggak boleh kerjain dulu nanti. Tapi kan Anda belum sarapan ya? Belum tutup dulu Zai. Yes. Belum selesai? Belum. Tania ngomong gimana? Karena tukang pikirannya telepati. Iya. Kita kalau kan bisa lihat chemistry. Berarti katanya saya mau kerja di sini. Kamu banget kali ya. Kurangin aja bu saya. Kamu juga tahu. Kelompok. Oke, kayaknya waktunya udah habis deh. Ada masalah? Sekarang presentasi kelompok, boleh perwakilan 2 orang. Ayo yang nggak maju. Yang nggak maju berarti sedang malas. Dan ada badannya semangat bermain. Iya, bikin siapa ya? Bisa. Zainka. Ayo kelompok ya, dipercepat dulu. Kamu sini. Yang lain perhatikan ya. Jadi kalau ada yang mungkin belum paham apa beda sama pemikiran kalian, boleh utarain.
itu juga ada dua ada barisan Kalian dua posisi Saya nanya. Mas, mudahnya bisa dijelaskan ke teman-teman. Yang lainnya diperhatikan ya, jangan main HP ya. Berdasarkan ilustrasi yang dituliskan di RKS, bahwasanya kita lihat bahwa terus melaju di jalan yang lurus dengan grafik tersebut. Maka terlihat bahwa setiap 1 sekon kecepatan bus meningkat sebesar 5 meter per sekon. Kecepatan bus dapat dilihat dari grafik berdasarkan hubungan kecepatan per waktu. Dari grafik tersebut didapatkan penggiringan garisnya konstan, sehingga kecepatan bus konstan sebesar 5 meter per sekon. Kecepatan atau percepatan? Percepatan. Kecepatan atau kecepatan? Apa ya? Oh iya, percepatannya 5 meter per sekon Pak. Oke, makasih Mas. Lagi kita ulang dulu. Jalannya tutup aja. Saya nggak ini gambar. nah ini aja Ya, dibacain dulu terangin dulu teman-teman. jadi ini ada datanya dalam waktu 1 dapat 25 2 20 16 40 56 terus grafiknya ini ke kiri ingat. Terus penjelasannya berdasarkan ilustrasi dapat dilihat bahwa bus masih berjalan yang lurus. Dengan grafik tersebut, maka terlihat bahwa setiap 1 second kecepatannya berkurang sebesar 5 meter per sekon. Kecepatan bus dapat dilihat dari grafik berdasarkan hubungan kecepatan per waktu. Dari grafik tersebut didapatkan penggiringan garisnya konstan, sehingga kecepatan bus konstan sebesar 5 meter per sekon. Kasih beri tepuk tangan dulu buat bahannya. Oke, Ibu beri penguatan dulu ya. Nah, kalau percepatan kalau LBB dipercepat itu dia bakalan naik terus. Nah, bisa kalian lihat ini naiknya 5 ya kan? Berarti itu dia kecepatannya konstan. Bernilai 5 meter per sekon. Nah, buat grafiknya itu ini kalau bisa kalau nggak bergrafik terus ya. Nah ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, setiap dia nambah waktu berarti kalau dia dipercepat berarti kecepatannya bakal terus naik ya, sesuai dengan percepatannya. Nah, ini ada garis di sini. Nah, ini ada sudutnya. Sudutnya itu berupa percepatan dari benda atau kendaraan tersebut. Nah, sekarang yang diperlambat sebenarnya konsepnya sama, tapi ini dibalik aja. Nah, ini kan setiap ini kan kurang 5 minus 5 kurang 5 aja. Berarti ini percepatannya terlambat, nilainya 2 minus 5. Kalau diperlambat jangan lupa minusnya ya, biar bisa kalian bisa bedain antara ini, oh ini diperlambat, ini dipercepat. Terus grafiknya berbalikan, kalau itu naik ini turun. Berarti ini nanti sudutnya di sini. Ini berupa percepatannya. Bisa dipahami? Lebih paham ya? Oke. Sekarang kita tadi ke sana aja. Agak effort ya kelasnya kayak gini. Iya, Bu, ada kelas. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, ini ya materi tentang tadi. Nah, itu GLBB itu jadi pengertiannya itu bisa dibaca ya. Itu adalah gerak yang kecepatan bendanya itu selalu bertambah setiap detiknya sehingga semakin cepat. Itu kalau diperlambat. Kalau diperlambat gimana?
Berarti geraknya kecepatan bendanya selalu berkurang setiap detiknya sehingga semakin lambat atau nanti bisa sampai berhenti. Nah, buat ciri-cirinya itu dia tentu saja mempunyai kecepatan, terus kecepatannya itu berubah, bisa dipercepat. Kalau dipercepat itu makin cepat, kalau diperlambat itu makin lambat. Oke, ini ada 3 persamaan. Ini nanti diingat-ingat ya. Yang pertama, coba Mas ya dibaca, jangan main HP mulu. Terus dulu kita udah pertama persamaan-nya PT sama dengan V0 plus minus kali. Jadi sebagai kecepatan awal, V0 itu kecepatan akhir. P itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal. Nah itu kecepatan dan T adalah waktu. Itu kenapa plus minus, bisa dijelasin atau Karena ini? kalau plus minus itu kan ada dipelan sama dipercepat. Oke, kalau diperlambat dia, kalau dipercepat dia. Oke, siap. Oke, Mbak Nisa, coba yang kedua dibaca dong. Enggak oh. Persamaannya S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Gara S-nya jarak, V0-nya kecepatan awal, T-nya waktu, A-nya kecepatan. Terus ya, berarti plus minusnya tadi sama ya. Nanti kalau minusnya itu diperlambat, plusnya itu dipercepat. Oke, yang terakhir, siapa ya? Mbak Bintang. Coba dibaca. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. PT itu kecepatan awal sama dengan V0 yang kecepatan akhir. Kemudian kita plus minus 2 kali A, A-nya itu kecepatan dan S-nya jarak. Jadi udah tahu semua ya, ini simbol-simbol ini apa aja? Tahu. Nanti dicatat ya, nanti di rumah aja. Nah, ini grafiknya seperti yang Ibu udah jelasin. Kalau dipercepat itu dia bakal naik dan sudutnya itu nanti berupa percepatan. Nah, yang diperlambat juga begitu, maksudnya turun, terus sudutnya yang di atas itu berupa kecepatannya. Oke, ini ada soal, kita bahas bareng-bareng dulu ya. Nanti Ibu nulis kalian yang pendek T. Jangan sampai dulu. Ini tak hapus ya? Ya, hapus. Gak apa-apa. Saya mulai bikin ya. Itu yang diketahui apa aja? V0 V0 berapa? 5 meter per sekon. Oke, terus? A. 5 meter per sekon kuadrat. Oke, terus PT. T. Lima. Yang ditanya? PT Dijawab. Ada yang masih ingat pakai rumus apa? Sama apa? pertama PT sama dengan V0 plus AT nolnya tadi berapa? 5. Terus A-nya? 5. B-nya? 5. Oke, berarti jawabannya berapa? 30. Sabar. 30 satuannya? meter per sekon. Per sekon. Oke, jadi udah lumayan paham ya. Jadi jawabnya apa? C. Lanjut soal 2. Ada yang mau maju? Nanti dapat plus nilai. Saya Oke, Mas Den. Kalau Mas Den. Yang lain juga coba ya. Nanti siapa tahu kalau jawabannya Mas Den itu kurang tepat, nanti kalian bisa membenarkan. dikti ya guys ya. Gak usah. Gak apa-apa kalau ada yang mau bantu gak sih. Di
Oke, sudah ya. Diperhatikan dulu yang nggak maju. Ini diketahui sebuah kereta bergerak dengan kecepatan masa 3 meter per sekon. Nah ini mohon maaf ini salah ya, bukan kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan pasti apa? VRB. Jadi kecepatannya awal itu 30 meter per sekon, itu V0 30. Terus perlambatannya 4 meter per sekon. Nah ini perlambatannya 4 meter per sekon. Nah ini jangan lupa dikasih minus ya, karena dia perlambatan. Terus berhenti waktu yang dibutuhkan kereta hingga berhenti adalah yang ditanya itu T-nya. Nah ini dijawab dengan persamaannya tadi. V0 ini minus ya, karena dia perlambatan. Terserah kalian sih, kalau mau plus berarti ini harus minus. Ingat-ingat kalau mau langsung minus, langsung dimasukin 4 bisa. Oke, ini VT-nya 0 karena dia berhenti. Ini 30, V0-nya minus 4 kecepatannya, T-nya dicari. Minus 30 sama dengan minus 4T, T sama dengan 34, jawabannya 7,5 skor. Ada yang beda jawabannya? Berarti betul ya, beri applause dulu ke Mas D. Nah, kesimpulan. Jadi kita hari ini tuh belajar apa aja sih tadi? Nah, ciri-cirinya GLBB tadi apa? Ada yang ingat nggak? Kecepatannya Terus grafiknya tadi kalau yang GLBB dipercepat itu dia naik. kalau GLBB diperlambat dia Turun. Tadi persamanya ada berapa? 3. Nah, itu nanti dihafalin ya. Terus nanti jangan lupa itu nanti dicatat atau dirangkum di buku catatan kalian. Nanti minggu depan ibu akan periksa biar kalian nanti pas mau ujian itu belajarnya enak di situ, ada catatannya. Oke, berarti udah selesai ya kita hari ini. Jangan lupa catatannya. Yang pertama nanti ada ibu udah nyiapin 5 soal buat pekerjaan rumah kalian. Itu harus dikerjain juga. Di belakang catatan aja biar kalian juga belajarnya gampang, enak. Terus buat materi selanjutnya itu ada yang tahu nggak? Tidak. Oke, materi selanjutnya itu tentang gerak vertikal. Nanti dipelajari ya. Nanti gerak vertikal itu apa aja, terus ciri-cirinya, terus nanti persamaannya juga mulai dicari-cari ya. Oke, terima kasih buat hari ini, buat antusias kalian hari ini. Untuk pertemuan ke depan, ibu harap di pertemuan ibu nggak ada yang nyambi tugas ya. Nggak ada yang nyambi mainan HP, scroll TikTok, jangan ya. Biar, karena fisika itu kita harus paham konsepnya. Kalau kita nggak paham konsepnya, nanti kita bakalan susah ngerjain soalnya. Oke. Oke, sekian dari ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.